menurut gua selagi tabrakannya masih tingkatan 30-40% lah gitu, masih oke lah gitu. Di bengkel gua juga yang udah hampir 60-70% banyak yang dirapihin lagi untuk dipakai kok gitu kan. Serius loh? Banyak om gitu. Para penggemar otomotif jangan lupa subscribe Denkus Channel. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini masih sama Om Yuris. Jadi Om, kita Siap. Sesuai dengan thumbnail dan judulnya nih, mobil bekas tabrak nih Om. Iya gak? Mengingat gue nggak tahu ya, di pelelangan tuh banyak juga tuh mobil bekas tabrak. Tapi dia disampaikan gitu kan, plus minusnya ini grade A, B, segala macem lah, C lah, kayak gitu-gitu kan. Kerusakannya ini dan itu gitu. Dan itu angkanya sangat menggiurkan gitu Om. Mungkin teman-teman yang tukang ngoprek lah ibaratnya, ya kan. Gue belum ada mobil nih, tapi gue mungkin punya pengalaman kerja di bengkel, nongkrong sana-sini di bengkel temen, sehingga ada apa ya, kebuka lah pikirannya, oh ini kalau kerusakannya bekas tabrak ini cuman didempul, apa misalnya diketok dan lain sebagainya, jadi lagi nih mobil bisa jalan gitu loh. Buat gue bawa keluarga, bawa bini, bawa anak gitu kan. Harganya, mengingat harga terjangkau bekas di pelelangan yang bekas nabrak kayak gitu gitu. Nah pertanyaan gue, ini kan lu bengkel nih kan, basicnya punya bengkel. Apakah worth it gitu loh? Versinya lo yang suka restorasi gitu kan, dengan angka yang mungkin sangat menggiurkan, katakanlah cuma puluhan juta gitu kan, tergantung jenis mobilnya sih yang nabrak itu. Komentar lo Om? Komentar gua buat mobil yang beres nabrak ya, bekas nabrak ya, nabrak itu ya. Sebenarnya balik lagi sih gini Om, bekas nabraknya itu kita lihat dulu ya, posisinya itu rusaknya di sebelah mana nih gitu kan. Ya overall pasti kan nabrak itu ya depan kalau nggak belakang, antara nabrak atau nggak ditabrak gitu kan. Nah balik lagi, kalau misalkan memang untuk pakaian pribadi gitu kan, untuk pakaian pribadi daily, ya? Terus ya daily dia pengen pakai gitu kan, terus sampai jangka lama, kalau masih kiranya nggak ada masalah untuk diambil ya diambil aja. Dan apalagi sekarang kan banyak kampakan ya, banyak Madura tuh gitu kan. Kadang kan kita kalau beli mobil 90s 90-an atau 2000 ke bawah itu masih banyak kampakan-kampakannya kan. Kan dia bisa beli half cutnya, bisa beli top cutnya, atau bisa beli belakangnya doang, atau bisa beli apa gitu kan. Bener. Bisa kan, ya, jadi lu nggak usah pusing gitu loh. Di Parung banyak anjir. Parung kan. Gue pernah ke sono tuh. Iya. Ada tuh videonya, silakan nih. Ditampilin thumbnail sama si Jack tuh. Beberapa video gue pernah samperin di sana. Tapi gokil. Ada juga beberapa yang jogrok ngeluarin angkanya, gue bilang mahal bener. Memang, ya udah ada tahu beberapa harga. bener. Waktu itu juga kemarin main ke daerah Gunung Sindur tuh. Gunung Sindur tuh. Itu ada mobil-mobil 2008, 2011 ada gitu loh, body-bodinya gitu kan. Makanya kalau menurut gua selagi tabrakannya masih tingkatan 30-40% lah gitu. 30-40%. Masih oke lah gitu. Di bengkel gue juga yang udah hampir 60-70% banyak yang dirapihin lagi untuk dipakai kok gitu kan. Serius loh? Banyak Om gitu. Cuman hati-hati lah kalau misalkan kita tertipu. Kadang-kadang kan ada orang yang jual mobilnya ngomongnya katanya nggak ada masalah, tapi ternyata bekas tabrak gitu kan. Yang itu sih yang patut dihati-hatiin mah gitu. Tapi kalau misalkan kita beli mobil memang sudah tahu bekas nabrak, ya enaknya kita tahu gitu loh. Misalkan ini mobil lu beli, contoh lah mobil misalkan Avanza ya, nabrak gitu kan depannya, atau misalkan bullheadnya itu kena segala macam, lu tahu nih mobil bekas nabrak, bullheadnya kena, ya lu tinggal cari aja bengkel, atau misalkan lu cari kampakan, lu ambil bullheadnya, lu potong, lu las, masukin situ, lu kan balik lagi normal gitu kan. Jadi zaman sekarang menurut gue mobil tabrakan nggak ada masalah, kecuali tabrakannya yang amit-amit ada orang meninggalnya. Nah itu kan ngeri tuh, ya kan, yang bekas ngeguling. Itu sih, itu wah itu jangan deh menurut gue, walaupun harganya murah gitu kan, jangan terpancing harga murah juga lah gitu. Tapi kalau misalkan cuma 30-40% sih nggak ada masalah lah menurut gue ya. Banyak kok mobil yang bekas tabrakan dipakai-pakai masih normal
gitu loh. Tapi mungkin kalau misalnya tabrakan yang lu bilang 30-40%, selama dia belum kena mesin kali ya, apa gimana sih? Karena kalau gila lu kalau mesin udah pada bengkok gitu kayaknya gimana gue? Gua ada salah satu mobil di bengkel gua itu mesin pecah. Oh gitu. Mesin pecah. Wah, kaki-kaki hancur, jangan harap bagus lah gitu kan. Mobil apa? Suzuki ada Suzuki, salah satu Suzuki lah, mobil Suzuki Baleno. Itu udah kecelakaannya lebih dari 70% malah. Itu kan 80% itu udah habis depan, dia ada banteng depannya gitu. Bodi pun udah bengkok gitu kan. Cuman tetap kita reparasi dan itu bakal dipakai lagi sama dia gitu loh. Tapi tidak untuk dijual gitu, untuk dia pakai gitu. Makanya di bengkel gua itu ngerapihinnya itu gue selalu ngasih waktu yang lama dan harga yang mahal. Kenapa dibalik harga yang mahal itu gue tidak asal ketok ngelas beres gitu loh. Sekarang gue tabrakan depan, orang biasanya kalau tabrakan depan dilihat hanya depannya aja. Kalau gue nggak, kalau gue buka dulu interior dalamnya, karena kadang-kadang tabrakan depan itu dalam itu ikut-ikut kena gitu loh. Jadi kadang bengkok gitu segala macam. Akhirnya kita press dulu, kita lurusin, baru kita kerjain depan gitu. Makanya apalagi tukang gua di bengkel ini orangnya rada-rada detail. Maksudnya detailnya itu dia nggak mau kalau ngerjain asal depannya doang gitu loh. Dia harus lihat ke belakangnya semua. Karena kenapa? Kalau nanti sudah beres, itu nanti yang belakangnya itu bakalan terlihat gitu loh Om. Bakalan terlihat belakangnya. Karena dia juga sering gua ajak untuk inspektor mobil si tukang gua ini. Jadi kalau misalkan gua mau beli mobil nih, gua bawa dia. Lu cek nih mobil, kurangnya apa? Oh ini. Akhirnya ketahuan tapi benar. Pas nabrak gitu loh Om. Iya. Oh, oke. Jadi tapi kalau misalnya kalau orang awam kan yang nggak punya kenalan bengkel nih juga nggak tahu ya. Misalnya gue pengen gue bayarin nih, anjir cuma misalnya mobil keren nih kalau nggak tabrak gitu ya, tapi karena udah ditabrak, bekas nabrak, harganya katakanlah di bawah 50 gitu. Tapi kadang bekas nabrak juga ada yang jual harga standar ya. Gitu ya. Biar nggak kelihatan kurangnya. Iya kan? Nah, cuman kalau misalnya kayak katakanlah ini 30-40% di bagian depan gitu, kap mesin udah hancur nih. Gue juga nggak kebayang sih biaya perbaikannya sampai dengan normal kembali itu. Tergantung mobilnya sih Om. Gitu ya. Kalau mobilnya maksudnya standar ya dan banyak di kampakan barang-barang bekasnya, kayaknya sih lu nggak ada masalah ya untuk beli mobil yang bekas nabrak, apalagi cuman kap mesin atau bullhead atau fendernya yang rusak, bempernya pecah. Kayaknya masih worth it lah untuk lu beli. Cuman kan kadang-kadang ada mobil yang walaupun harga mobilnya murah tapi spare partnya mahal gitu kan. Yang ditakutin kan itu. Dan kalau saran gua untuk beli mobil, lu harus bawa orang yang lu paling percaya untuk masalah mobil gitu loh. Atau enggak lu pelajarin dulu lah. Kira-kira apa sih yang harus dicek ke mobil ini. Misalkan nih, gue dulu mau beli Fortuner sama Pajero. Nah, ini kan mobil itu penyakitnya limbung. Penyakit mobil besar itu kalau nggak nabrak, ngeguling. Ya kan? Apa sih yang dicek untuk mobil bekas guling? Misalkan gitu. Di YouTube tuh ada gitu kan. Kita harus cek ini. Nah, kalau gue beli Fortuner Pajero, gue selalu buka karet sini nih, karet tulangan atas, karena karet tulangan atas ini menurut informasi kalau sudah didempul itu dia udah nggak benyek gitu loh, udah benyek bekas dempulan gitu, dan titik-titik lasan bawaan pabriknya itu udah hilang. Tapi orang jarang untuk ngecek yang di situ gitu kan. Terus gua cek bagian lantai gitu kan. Kalau misalkan si tukangnya ngajakin, kadang kan sekarang ada showroom yang ngasih orang inspektor untuk ngelihat mobil yang kita mau beli gitu kan. Udah, kasih aja inspektornya, kita lihat hasilnya oke, nanti kan dia kasih checklist nih, ya kita cek sendiri gitu loh, bener. Nah lu bawa montir aja dari luar. Saran gue sih gitu, bawa tukang bodi lah, tukang interior atau tukang bengkel mobil gitu, bengkel body repair gitu. Gitu itu sih. Bisa estimasi ya. Estimasi gitu loh, jangan sampai jadi keapesan lu nanti beli mobil bekas nabrak tapi dengan harga normal gitu loh. Kalau lu beli bekas nabrak ya. Kalau lu beli mobil harga 20 juta misalkan pasaran gocap, tapi itu mobil bekas nabrak. Oke lah, kita tahu tuh mobil bekas nabrak. Tapi lu beli mobil harga normal gocap tapi mobil bekas nabrak. Itu kan aduh, sakit hati loh. Gitu loh. Sama makanya ini juga misalnya harga normalnya mobil second itu
50 juta. Ah. Beli 20 juta. Kalau Ah. diperbaikin jatuh-jatuhnya 50 juta. Sama aja. Mendingan beli mobil benar. Tapi kan ada juga orang begini bermindsetnya. Udahlah nggak apa-apa gue beli mobil yang di bawah harga pasaran. Iya, iya. Gue tahu ini mobil tabrakan bisa gue rapiin pelan-pelan. Oh iya benar. Ya kan ada juga yang kayak gitu kan. Betul. Ya kan? Makanya balik lagi sih, sebenarnya mobil tabrakan itu nggak apa ya, bisa dibeli, masih worth it dibeli, tapi dengan dasar yang harus kita ketahuin gitu loh. Ya. Apa yang kita ketahuin itu contoh spare partnya harganya berapa, perbaikannya kalau dibaikin berapa, minusnya apa kalau nggak diperbaikin gitu. Jangan sampai kita beli mobil bekas tabrakan, pas di bawah mobil nyetir larinya begini nih. Gitu kan. kayak bis gitu kan. Kopaja makanya begitu, makanya yang takut ini kan gitu. Iya. Makanya bahaya. Tapi mungkin kalau misalnya pilihan mobil yang ditabrak itu belakang, mungkin agak enak kali ya. Soalnya depan tidak nyentuh kap mesin misalnya, hanya bagasi gitu Tapi loh. kan balik lagi Sasisnya juga udah beda ya. Karena kan di depan belakang itu kan ada tumpuan si sasis. Kalau sasis itu yang kena, sekarang kita asal benerin, ngelihatnya lurus belakangnya begini kan nggak enak. Maka ada gitu. Itu doang sih. Ya tadi kan lu denger juga gue baru beli mobil tabrakan. Gue beli mobil tabrakan nggak masalah. Gitu ya? Iya. Oke. Selagi masih worth it dan Itu harganya. mobil apa sih? BMW 36. BMW 36, bukan nabrak. Tadi teman gue jual kan, jual murah tuh. Cuman sekian, bukan nabrak. Tapi setelah gue lihat kan sasisnya bisa gue rapiin. Oh gitu. Gue bisa beli hidung depannya doang gitu. Jadi gue potong hidung yang lama. Parah nggak? Enggak sih, paling Itu berapa persen? Kalau itu hitungannya 40-an lah, 40% sasis. Nabrak adu banteng. Kayaknya nabrak tiang deh itu. Nabrak tiang jadi sampai hancur gitu ke dalam. Berarti mesinnya kena dong? Mesin sih enggak, kayak sayap-sayap, engine mounting yang kena itu. Itu nanti gue beli depannya sama isiannya. Engine mounting, sayap gue beli semua, paling 10 jutaan. Gitu ya? Mobilnya masih pasaran 70-an. Oh gitu. Gue beli bukan setengahnya lah. lagi. Ah, oke. Lebih dari setengahnya gitu. Iya. Ya gue udah hitung-hitung, nggak apa-apa gitu. Nah itu gue pakai jual. Yang penting safety gitu loh. Dan gue kalau misalkan gue juga kan sambil jual sambil pakai kan. Karena gue walaupun beli mobil tabrakan pun harus gue pakai dulu. Gue rasain dulu gitu loh. Kalau menurut gue enak dan safety, ya gue jual. Kalau enggak ya gue kampak. Gue kampak lebih untung. Iya. Tapi kalau mungkin lo udah ada bayangan dan lu paham BMW lah ya. Ya, Paham dikit-dikit BMW. gue paham lah Om. Dikit gue paham. Gitu. Iya. Nah itu om semua, teman-teman semua, menurut kalian gimana? Kalau beli mobil bekas tabrak, worth it atau enggak? Silahkan komen di kolom komentar. Terus sorry juga nih, ini kalau suaranya agak-agak nggak kedengeran, mudah-mudahan masih terdengar gitu kan. Iya. Gue ngomong udah teriak-teriak, salah nih anjir. Oke, apa namanya, Om? Apa namanya? Cuman kalau misalnya ngomongin dari sisi bengkel nih, sebenarnya kalau misalnya restorasi gitu, itu jatuh kan restorasi ya? Atau apa tuh? Kalau Enggak bekas dong. nabrak? Ya balik sempurnain lagi dan Sempurnain normalin lagi lagi lah ya. Dinormalin mobil bekas nabrak sama restorasi mau diginiin gituin, kesulitannya lebih ribet yang ngurusin bekas nabrak dong tentunya. Tergantung mobilnya apa. Oh gitu. Nah, kayak sekarang yang Baleno yang gue lagi kerjain ini Oh. gue normalin tapi barang copotannya tuh susah. Gue harus beli baru gitu kan, dan barunya pun inden gitu. Ada juga yang restorasi yang barangnya gampang, ya cepet beres dan gampang aja ngerjainnya gitu. Jangan sampai lu ngerestorasi mobilnya mobil yang spare part aja susah dan harus yang pakai barang nos mulu gitu kan, new old stock gitu kan. Mati gua ngerjainnya gitu. Tergantung, makanya dibilang mengerjain mobil tabrakannya susah, ya dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Balik lagi juga ngerjain mobil restorasi dibilang susah ya susah, gampang ya gampang. Tergantung mobilnya apa gitu loh. Sama ketersediaan spare part ya ini. Iya, itu sih Om. spare part ya. Kadang kan Iya. ada konsumen yang gue pengen balikin normal lagi tapi dengan barang yang setengahnya copotan, setengahnya baru gitu kan. Kadang oke lah kalau barang baru kita bisa pesan di showroom, di dealer gitu kan. Tapi kan kalau copotan kita harus nunggu yang tabrakan, dan misalkan yang tabrakannya pun kalau misalkan kita butuh barang depan, terus dikampakan nabraknya depan juga, mau ngambil apanya nggak ketemu gitu. Makanya
kadang itulah yang bikin waktu gua lama untuk ngerjain mobil tabrakan. Oke. Gitu Om. Tapi kalau menurut lu nih, mobil apa bekas tabrak yang, wah kalau itu sih, kalau gue jadi orang yang mau beli mobil itu, gue sih ogah. Karena gue tahu banget nih mobil susah banget spare partnya. Apalagi kalau udah kena mesin, wah gue mendingan ogah gue. Mobil apa menurut lo? BMW F30, F10, G30, BMW, pokoknya ya? BMW 2015 up itu kalau bekas nabrak, waduh itu Ogah deh lo ya? Enggak deh? capek deh. Kayaknya standarinnya bisa beli satu mobil lagi deh. Iya pasti, Oke. pasti banget. Selain Itu. BMW coba? Ya Mercy 2015 up kayak gitu-gitu Om. Kalau misalkan 2000 ke bawah masih better lah, masih banyak dikampakan gitu kan. Kalau Jepangan yang lu nyerah, Jepangan ya. mobil Jepangan. bekas nabrak, kalau mobil Jepangan itu, wah gue sih ogah deh. Suzuki ya. Suzuki. Suzuki itu susah loh. Jujur gue Baleno, gue nyari dikampakan dari Jakarta, Bandung, kemana-mana itu nggak ada. Sekalinya ada harganya fantastis banget deh. Sekalinya ada. Waktu itu jujur Baleno bukannya spare partnya melimpah ya? Baleno yang hatchback itu gue kan depannya rusak. Gue nyari sasis depan, tower shockbreaker, dudukan shockbreaker itu kampakan minta hampir 7 juta. 7 juta, iya. Dan dia nggak mau beli satuan, harus beli satu kepala. Oh gitu. 7 juta itu. Dan waktu itu 7 juta itu setelah gue nego-nego, yang dia tadinya buka hampir 10 juta gitu. Dan yang gua kalau misalkan gua beli baru pun hitungannya hampir sama dengan kampakan. Makanya gue bilang, waduh, pusing juga nih gua gitu kan, karena nyari spare part copotan ini susah banget. Suzuki Baleno ini gue jujur yang Baleno tahun berapa sih? 2013-14 gitu gue lupa. Baleno yang hatchback. hatchback. Oh iya itu udah itu itu ya. sampai detik ini mobil udah mau setahun di bengkel gua masih ada, karena Iya, gua iya. nyari spare part copotan. Kalau spare part baru sih mungkin ada gitu kan, Oh, tapi kan gua gitu. dengan konsumen gua Iya, tidak mau menyesuaikan budget merepotkan, menyesuaikan budget gitu loh. Jangan sampai lu ngebenerin mobil ini sama dengan lu beli mobil ini baru gitu Iya, loh. iya, iya. Kita gimana caranya mindsetnya mikirnya cari spare part copotan yang masih bagus gitu Oke, kan. Dan oke. alhamdulillah sekarang udah kebentuk mobilnya. Gitu. Mesinnya udah bulat, terus sasis depan udah kebentuk, tinggal perintilan-perintilan kecil kayak sayap-sayap gitu, susah banget gua nyarinya. Oke. Iya. Oh Suzuki ya. Suzuki, menurut gua sih Suzuki ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau Jepangan? Suzuki Kalau Jepang. Oh iya, Suzuki Jepang ya. Kayak Mitsubishi, Toyota, Mitsubishi Honda. masih aman sih. Gua Iya. Mazda 2 juga malah lebih aman gua Mazda. Gua pernah Masa? dapat Mazda ngeguling kan tuh. Ada di Instagram gua kalau lihat mobilnya miring tuh depannya. Itu malah lebih cepat barangnya spare partnya. Gitu ya. Iya, gua malah lebih cepat dapatnya. Gua pikir Mazda susah. Malah Ternyata gampang ya? malah lebih gampang. Lo mau nyari spare part gitu di mana sih? Tergantung Om. Gue Jakarta? share ke anak-anak bengkel. Kadang Oh. ada yang nyaut, ada yang dapat di Sunter, Oh. kadang dapat di Gunung Sindur, dapat di Parung, tergantung Iya. Komunitas posisinya sih. aja. Ya gue udah keliling Suzuki yang gue anggap enteng, ternyata waduh, Susah ya? itu gue serba salah. Gue udah ngasih nominal budget sekian dengan harga copotan yang gue tebak-tebak gitu kan. Ternyata malah zong gue. Zongnya itu barangnya susah. Kalau gue beliin barang baru semua, ya kasihan konsumen gue gitu Iya. loh. Harganya pasti mahal. Kemarin gue beli perintilan cuman 3 biji, 4 biji doang habis 9 juta. Lu bayangin. Apa 8 itu juta perintilan ya? Bullhead, Ah. Afron, terus Apaan sih Afrong apa? Afron yang atas itu Om. Apa namanya, sasis yang depan itu. Oh. 7 jutaan, sorry bukan 9, 7 jutaan deh. Sasis depan, Afron, fender, bumper, iya 4 biji itu paket gua habis 7 jutaan. Barang Itu- baru. Itu baru. Baru. Makanya gue bilang, waduh, ngeri juga nih gue bilang. Bukannya gue ngejelekin Suzuki, tapi emang Iya. kisah nyatanya ada di bengkel gua gitu loh. Oke. Lu kalau Iya. ada yang bisa nyari copotannya, bantuin gue juga nggak apa-apa. Gue udah pusing gitu banget, pusing. Kalau baru sih banyak, nggak usah Baru sih banyak ya? nggak usah nyari juga. Iya, iya. Tinggal by phone lu Iya. checklistin apa yang lo Katalognya butuh, besok atau lusa datang. Memang kalau di dealer Suzuki, gua akuin pemesanannya lebih cepat daripada showroom lain, daripada dealer lain gitu. Gua pesan cuman 2 hari udah datang barang. Masa? Cepet ya? Makanya gue bilang kalau barang baru Suzuki oke lah, cepat. Tapi kalau barang copotan di kampakan, waduh sangat susah. Susah barangnya ya. Iya, kalau ada yang jual utuh Baleno masih isian
misalkan nggak ada suratnya nggak mau gue bayarin dah. Gue kampakin, gue tuker pusing banget gue, gila pusing banget. Mobil itu, ke bengkel gue tuh ada ngejogrok warna putih itu. Aduh, gue udah. Itu Baleno ngomong-ngomong, secondnya berapaan sih 2013? Kayaknya Itu enak loh hatchback itu. enak, 160-an kayaknya. 160 juga ya? kayaknya. Makanya kan Itu yang lagi lo iniin, matic atau manual? manual. Oh manual ya? Manual. Iya, iya. Pernah gue nyobain tuh enak tuh. Hatchback itu tuh Baleno tuh. Enak, irit, cuman itu doang spare partnya ya. Spare partnya mahal ya. Bukan mahal sih, susah gitu, copotan ya? copotan. Oke. Nah ini jadi ngobrol-ngobrol kali ini sama Om Yuris, teman-teman semua nih ngobrolin tentang mobil bekas nabrak masih worth it gak gitu kan. Dan tadi kalau opini lo, itu kan opini ya. Menurut lo tadi BMW gitu kan yang 2015 ke atas. Terus Tapi Suzuki, Jepang kan juga 2015 ke atas susah loh. Susah juga ya? Susah juga loh. Susah Ya, juga ya? lo kalau pakai misalkan apa ya, kayak Innova Reborn misalkan gitu kan. Kalaupun ada pasti mahal. Oke. Gitu karena kan tahun ya. Oke. Tahun gitu. Tahun mengikuti kadang-kadang dikampakan walaupun dia bangke, kadang pentil pun mungkin bisa dihitung sama dia gitu kan. Gitu ya? Gila, iya makanya kan. bener, gokil tuh kampakan juga nggak selalu Ketahuan, murah. iya, makanya nggak Iya, selalu bener. murah gitu. Nggak selalu loh. murah tuh. Jadi jangan anggapan ada kampakannya murah juga enggak. Benar. Karena gue udah sempat nyobain juga di Gunung Sindur tuh. Iya. Ada dua apa tiga tempat ya. Ada beberapa videonya tuh gue ke situ tuh. Coba kalau mobil ini tabrakan, nyari kampakannya di mana? Iya. Bisa ke Tapi Jerman. ngomong-ngomong kampakan di Bekasi apa tuh? BMW ada kampakan Om? BMW. Ada di Iya. Jati Asih, ada tuh. Pokoknya temen gue tuh ada Movir itu di Serengseng Sawah. Movir ya gue tahu tuh. Terus ada Jujun di Cianjur, Bang Amir di Bandung, Iya. Ken Samir tuh bagus juga tuh di Bandung Gitu tuh. ya? Jujun Cianjur, terus Movir Serengseng, terus daerah Margonda Depok yang mau ke UI itu ada tuh. Tapi sekarang kampakan-kampakan Madura yang Parung pun udah banyak Eropa juga. Gitu ya. Banyak Eropa juga, tapi ya harganya kadang-kadang gitu. Suka seenak-enaknya ya. Aduh. Bener. Om, nah ini kita perlu sampaikan juga nih. Ini gue lagi ngontennya di bengkelnya siapa nih Om? Ini Car Studio nih, Serenite Car Studio punya temen gua. Oke. Nih, lo Car kalau Studio mau nih. yang coating, mau detailing, mau car spa nih, spanya mobil di sini. Oh gitu ya. Di sini. Ajak ngobrol sedikit dong. Lagi nelfon dong. Jadi nanti gue cantumin Instagramnya. Serenite. Jadi ini kalau mau ngecat mobil di sini bisa nih ya. Ini gue sekarang ngecat di sini. Oke. Ngecat ini karena di bengkel gue penuh. Oke. Jadi di sana itu khusus yang crash, yang tabrakan-tabrakan untuk yang fast moving dan yang ngecatnya cepet di sini gue taruhnya. Oke. Nah ini kita cantumin Instagramnya apa Ya, namanya Om? Serenite Car Studio. Serena Car Studio. Oke. Tuh. Oke, Om Yuris, bagian kita udah mau selesai ngomong, hujannya berhenti nih berhenti. ya. Iya kan? Tadi kita teriak-teriak, gue ngeserak tuh suara gue. Jadi intinya, kan teman-teman juga banyak kadang, kayak punya keinginan beli mobil yang mungkin budgetnya sangat-sangat minim gitu kan. Lu dapat mobil yang masih 2000. Gue sering baca tuh, Kenapa? komennya yang kalau budget 25 juta dapat mobil apa, itu komen lu tuh. Ada juga tuh yang komen, Bang suruh beli motor aja Bang. Jahat banget ya. Gokil gue bilang, aduh. Jadi nah itu komentarnya tuh ngobrol-ngobrol gue sama Om Yuris. Kalau misalnya gimana caranya menentukan untuk beli mobil bekas nabrak gitu ya. Nah itu tadi ngobrol-ngobrol gue, silakan lu simpulkan aja. Mungkin kalau lu kan punya ada bengkel, biasa merestorasi, biasa menangani mobil bekas nabrak, dinormalkan kembali gitu kan. Terkait masalah biayanya ya, lu lihat juga jenis Tergantung, mobilnya yang iya. nabrak itu apa, sama spare part ya. Tapi gue setuju tadi yang lu bilang, kalau lu pengen spekulasi, tapi lu nggak ngerti, minimal lu bawa Montir. yang montir yang Iya, paham yang gitu paham ya. ya. Bisa mengestimasi dan lu konfirmasi juga ke bengkel, bener nggak? Ini kalau perbaikan kayak gini-gini, lu foto juga mobilnya tuh. Kira-kira habis berapa? Kalau lu hitung-hitung, kira-kira masih kena nih angkanya, nah itu boleh. Nggak ada gitu. masalah, tapi mendingan Tapi dibawa. kadang juga suami Om, perkiraan begitu juga nggak sih? Makanya kita harus bicara harga tertinggi. Harga tertinggi. Jangan harga terendahnya, kadang ya kayak contohnya Baleno yang gue kerjain ini. Benar-benar. Gue ngitung harga barunya. Oke. Harga barunya sekian. Oh gitu, lu ngitung barunya? Iya, gue ngitung harga baru dan itu baru online, bukan baru ke Suzuki gitu kan. Oke. Ternyata harga secondnya
hampir sama dengan baru. Gitu ya? Makanya kasihan juga kan gitu. Jadi harus estimasi yang cost-nya lebih tinggi daripada lu ngitungnya di bawah pasarannya. Oke. Ya, jadi gitu ngobrol-ngobrol gue. Om, apa namanya, closing statement dong dari lo. Buat teman-teman nih yang punya anggaran minim mungkin kan, gimana caranya gue pengen dapetin mobil harga mungkin di bawah 50 juta. Better mendingan beli mobil bekas nabrak atau spekulasi, gila gue udah biasa nanganin yang bekas nabrak. Itu pasti melambung tinggi harganya. Mendingan lu beli mobil tua sekalian aja deh. Entah yang 80-an, mendingan beli carry daripada yang bekas nabrak tahun 2010, 2011. Gue udah biasa deh nanganin kayak gitu, lu bakalan boncos apa gimana versi lu? Mana ya, tergantung sih. Kadang kalau gue sih pribadi beli mobil second itu udah harus siap dengan konsekuensinya ya. Gitu ya. Misalkan beli mobil 50 juta, berarti duit lu harus 70 juta. Gitu. Lu beli mobil 30 juta, duit lu harus 50 juta. Karena walaupun dipakai tidak terpakainya, suatu saat pasti terpakai menurut gua. Apalagi ketimbang apa ya, mobil-mobil yang 90s ke bawah ya. Waduh, yang mobil 90s, yang nggak usah mobil 2000-an aja pasti ada aja mogoknya. Gitu loh kan. Makanya gue bilang lu harus spare budget, ngelebihin budget lu beli mobil. Jangan sampai lu beli mobil pakai besoknya mogok. Lu nggak bisa benerin gitu. Maksud gua, kita tuh beli kendaraan udah harus ada cash flow-nya lah Om. Maksudnya suatu saat amit-amit kita nggak tahu tanggal apes tanggal berapa gitu kan, ketika pakai mobil ternyata iya seorang-orang jual garansi mobil second berapa lama sih paling gitu kan. Kenapa mereka ngeberaniin garansi dengan waktu yang dia tentukan kan? Ya kita nggak tahu nih mobil bakal kenapa-napa. Misalkan oke, saya kasih gaji 1 bulan misalkan, kalau mobil ada apa-apa bisa dibalikin atau komplain. Ya kalau misalkan PRS setelah 1 bulan gimana? Misalkan habis 1 bulan lewat, bulan kedua mobilnya mogok, garansinya udah habis. Mau gimana? Iya sih. Gitu kan. Iya sih. Makanya bahaya juga. Mobil murah juga nggak selamanya bagus. Kadang ada juga mobil murah yang bagus gitu. Jadi yang gue harus saranin ya pokoknya lu beli mobil second udah harus spare budget ngelebihin dari harga lu beli mobil. Gitu. Karena pasti, kecuali lu beli kredit ya atau misalkan baru, lu ada asuransi, lu ada garansi gitu, lu nggak pusing, lu tinggal DP, besok pakai ada mogok, telepon asuransi kelar. Cuma kan kalau mobil second nggak ada asuransinya. Gimana? Tapi kalau mobil second diasuransiin bisa juga kali itu ya? Bisa tapi juga, tergantung tahunnya juga sih menurut gue. Iya. Tahunnya juga sih. Kalau tahunnya nggak memungkinkan, biasanya ya garansi asuransinya juga asuransi perbaikan. Betul. Bukan pergantian. Kalau misalkan Oris ya, kalau Oris itu diganti tuh mobilnya. Tabrakan udah 70%, 80% diganti. Kalau hilang diganti kan. Kalau misalkan mobil-mobil tua atau asuransi yang TLO gitu kan cuma perbaikan, setahu gue. Betul. Gitu. Oke, nah itu ngobrol-ngobrol gue sama Om Yuris untuk mobil bekas nabrak gitu kan. Silakan komen deh di kolom komentar. Atau lu ada yang punya pengalaman nggak beli mobil yang bekas nabrak? Wah, gue pernah beli mobil ini, jenis ini, gue perbaiki sampai sekarang normal, sehat walafiat. Nah, boleh sharing dong di kolom komentar. Kita diskusi otomotif. Om Yuris, thank you banget nih waktunya. Lo ada yang mau disampaikan lagi ya? Udah itu aja dah. Cukup ya? Ini udah mau closing berhenti hujan nih. Aduh, malah hening ya kan? Yang punya tempat tuh ngasih tahu dong tuh. Woi, ini yang mau punya tempat dulu ngobrol dulu dong. Kasih tahu Serena itu apa? Waduh, parah banget emang. Dia di belakang layar terus emang orangnya. Nah ini gue lagi di apa namanya Om tadi Om? Serena Car Studio ya? Serena Car Studio nih gue cantumin Instagramnya. Car spa-nya mobil. Jadi, nih. Ini buat apa sih, detailing ya? Tempat spa-nya mobil. Spa-nya mobil ya? Coating, detailing. Eksterior, interior, segala macam bisa. Semua ya? Semua jenis mobil Om ya? Mobil apa aja bisa. Mobil apa mobilan aja? Doang nggak bisa. Kecil. Oke Om, thank you banget waktunya. Mungkin next konten kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu kan? Siap, nanti konten ini udah jadi. Yoi. Oke Om semua, thank you banget. Jangan lupa follow nih Instagramnya Om Yuris dan TikToknya. Jangan lupa juga follow Instagram gua dan TikTok gua Denku Channel. Subscribe YouTube channel gua, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.
my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost.